Masmi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyana. Ya ayyuhal qayyum rahmati astaghis asli insani kullah wa la tadri ila nafsi tarfata ain abada. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Nabinya Ibrahim Hanifan Muslim wa makana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian rutin Jumat pagi Masjid Al-Irsyad yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan membaca tilawah kita. Kita sudah sampai pada juz 11 halaman 11 ayat ke 119 surat At-Taubah. Saya ulangi lagi, juz 11 halaman 11 surat At-Taubah ayat ke 119. Sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
Maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab. Maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab. Wa man hawlahum minal a'rab yatakhallafu ar rasulillah wa man lahum minal a'rab yatakhallafu ar rasulillah yatakhallafu ar rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi yatakhallafu ar rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu. La yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah. La yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffara wa la yanalu wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffara wa la yanalu wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak dan Ibu jamaah salat Ibu yang semoga dapat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini walaupun cuaca dingin, bahkan tadi sempat gerimis ya. Saya nggak tahu ini jamaah yang menangi gerimis tidak ya. Jadi saya dari rumah itu sudah pakai mantel tadi ya. Maka kita walaupun cuaca tidak begitu mendukung, kita masih kemudian diberi kesempatan bisa kemudian hadir di majelis ini yang sebelumnya diawali dengan sholat bersama berjamaah. Dan jujur yang namanya males itu males ya.
lebih baik ya kita enak ya di rumah ya, kopi ya, kemudian ya kalau ada gorengan ya makan gorengan ya, lebih nyaman ya. Tetapi saya nasihatkan ya buat kita semuanya, termasuk juga buat saya pribadi ya, ketika kita ini males ya melakukan satu ibadah, satu ketaatan, coba kita ingat ya satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ya. Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawma inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun, yang artinya kurang lebih sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, yaitu satu hari di akhirat, itu kalau menurut perhitungan kita di dunia itu sama dengan 1000 tahun. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang yang hidup di dunia usianya sampai 1000 tahun, maka kalau nanti sudah berada di negeri akhirat, itu tinggalnya cuma 1 hari ataupun 24 jam. Kalau ada orang dia usianya sampai 500 tahun ya hidup di dunia, berarti dia usia di akhirat cuma setengah hari, kurang lebih cuma 12 jam. Dan rata-rata kita umat Islam itu 60 sampai 70 ya. Maka kalau menurut hitungan akhirat, kita nanti kalau sudah sampai di akhirat usianya cuma 1,5 jam. 1,5 jam itu tidak lama ya, pendek ya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran ya, ada yang saking pendeknya Allah menggambarkan ya ta'arafuna bainahum, mereka tinggal di dunia itu cuma sekedar ta'aruf, cuma sekedar kenalan. Gimana kabarnya, sehat, dari mana asalnya, dari dah, kemudian pisah. Jadi sangat pendek sekali. Itu kalau usianya 60 sampai 70. Apalagi yang kita ini sekarang usianya sudah 60 ya. Kalau Nabi Muhammad kan usianya 63, maka bapak-bapak, ibu yang sudah 60, berarti ya kalau kita ambil pay-nya lah ya, sudah 3 tahunan lah ya usianya. Kalau 3 tahunan, berarti kalau untuk usia akhirat itu tinggal 3 sampai 5 menit. 3-5 menit itu lama banget, sangat pendek ya. Maka monggo bagi bapak ibu yang usianya masih 3 atau 5 menit ya, sabar-sabari 3-5 menit itu beribadah ya. Sehingga kalau muncul malas ya, malas untuk menghadiri pengajian, malas kita sholat berjamaah, wah tidak apa-apa lah, paling cuma 3 menit, 5 menit, udahlah berangkat ya pengajian ya, berangkat sholat berjamaah dan seterusnya. Jadi semoga dengan adanya semangat seperti ini kita kemudian ya tidak malas lagi beribadah. Dan di antara ibadah yang kemudian penting bagi seorang muslim yang berkali-kali kita ingatkan yaitu mengenai masalah sholat ya. Dan selalu seorang muslim yang tidak hanya mencukupkan sholat 5 waktu saja, tapi hendaknya kita juga tambah sholat sunnah ya. Karena sholat sunnah ini sebagai pelengkap sholat wajib ya. Monggo bagi kita yang kemudian selama ini hanya sholat wajib saja, tambah dengan sholat sunnah ya. Apalagi sholat sunnah rawatib, ini sholat sunnah yang sangat afdol sekali, maka jangan kita tinggalkan ya. Termasuk juga sholat sunnah yang lainnya ya. Nah pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan ya satu sholat sunnah yang ini sudah dijalankan oleh kaum muslimin ya, yaitu sholat sunnah setelah berwudu ya. Jadi setelah kita berwudu, coba kita khususkan ya, saya sholat 2 rakaat ataupun lebih ya. Jadi bukannya 2 rakaat, lebih pun juga boleh ya. Berdasarkan nanti sholat Imam Bukhari Muslim ya, sebenarnya dilakukan oleh sahabat Bilal. Kita niatkan saya ini sholatnya setelah berwudu, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan ya. Selama ini biasanya kita kan sholatnya tahiyatul masjid ya, sholat qobliyah. Maka kita secara khusus ya melakukan sholat sunnah setelah berwudu. Dan sholat sunnah setelah berwudu ini dikerjakannya kapanpun ya, mau pagi, siang, sore, malam, yang penting setelah kita berwudu. Mau di rumah boleh, mau di masjid juga tidak mengapa ya. Dan kita yang kemudian ya wudu di rumah, misalkan tadi ya pada subuh, begitu kita berwudu lalu kita pengen ya sholat sunnahnya itu di masjid karena khawatir nanti terlambat ya. Maka datang ke masjid, itu datang ke masjid kita tetap diperbolehkan melakukan sholat sunnah setelah berwudu. Karena ada sebagian orang yang menganggap sholat sunnah setelah berwudu itu dikerjakan
selama wudhu di dalam tubuh di dalam badan kita ini belum kering, katanya gitu ya. Kalau sudah kering ya, maka kemudian tidak dianjurkan sholat sunnah setelah berwudhu. Tapi kalau masih basah boleh ya. Maka ini sebetulnya kurang tepat ya. Memang yang para ulama mengatakan sholat sunnah setelah berwudhu itu dilakukan setelah berwudhu. Jadi jangan dijeda lama. Kecuali kalau ada udzur ya. Kalau seandainya wudhunya tadi kita seandainya wudhu di rumah, karena kita dianjurkan kalau seandainya berangkat sholat berjamaah di masjid, itu wudhunya jangan di masjid. Masih ingat dulu pernah kita sampaikan ya, kita dianjurkan berwudhu di rumah. Karena kalau kita kemudian berwudhu di rumah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji umroh. Ya, maka wudhu di rumah, baru kemudian berangkat ke masjid. Ya, ternyata perjalanannya lumayan, ya, otomatis kan kulitnya ini sudah kering ya, wudhunya sudah hilang. Maka tetap tidak mengapa kita kemudian melakukan sholat setelah berwudhu. Nah, kalau kasusnya seperti itu datang ke masjid, maka kita tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat setelah berwudhu, baru kemudian sholat qobliyah. Dan ini mau dilakukan ya pagi, siang, malam ya, semuanya diperbolehkan. Bahkan di waktu-waktu yang terlarang pun ini diperbolehkan. Ini satu sholat ya yang telah kita jelaskan, yaitu sholat setelah berwudhu. Nah, sekarang kita masih akan melanjutkan beberapa sholat-sholat lagi ya. Nah, pada kesempatan pagi ini semoga kita bisa menjelaskan 2 sholat lagi ya. Sholat yang sebagai kaum muslimin itu ditinggalkan, bahkan mungkin belum pernah dia melakukan ya. Yang kedua yaitu apa? Sholat raka'ataini dan kutub minas safar, yaitu sholat 2 rakaat setelah pulang dari safar atau pergian jauh. Katanya untuk masnya, ibunya, bapaknya, apakah ada yang pernah sholat 2 rakaat setelah safar? Ada Pak? Angkat tangan yang sudah. Paling ya nggak sampai sepertiganya saya yakin ya. Paling di paling mungkin cuma 5%, 10% ya. Padahal ini sepakat para ulama, ini termasuk sunnah ya. Hadis-hadis terkait dengan masalah sholat setelah pulang dari safar ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi tidak main-main ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ya. Bahasanya istighfar sholat raka'ataini indal kutub minas safar. Diaturkannya kita ini sholat 2 rakaat setelah pulang dari bepergian jauh ataupun safar ya. Kita bacakan ya di antara beberapa hadis-hadisnya ya. Yang pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Karena Rasulullah SAW idza qadima min safar bada bil masjid farfa'a fi raka'ataini thumma jalasa linnas. Rasulullah SAW ya, beliau biasa kalau pulang dari safar itu tidak langsung pulang ke rumah, tapi datang dulu ke masjid yang ada di kampungnya yang dekat dengan beliau. Karena rumah beliau itu dekat dengan masjid ya, maka boleh katakan bergandengan ya. Maka beliau tidak masuk ke rumah, langsung kemudian ke masjid ya. Kan masjid beliau dengan rumah itu kan gandengan ya. Beliau kemudian masuk ke masjid, langsung sholat 2 rakaat ya. Setelah itu baru menemui orang-orang. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Di dalam bab ya, kalau Imam Muslim memasukkan dalam bab istibabi raka'ataini fil masjid liman qadima min safar awwala qudubihi. Bab dianjurkannya melakukan sholat 2 rakaat bagi orang yang pertama kali baru pulang dari safar. Nah, jadi kata Imam Muslim ya, pertama berarti dianjurkan setelah kita pulang dari safar untuk sholat 2 rakaat. Yang kedua ya, tempatnya itu bukan di rumah tapi di masjid. Jadi kalau ditanya boleh nggak melakukan sholat pulang dari safar itu di rumah, maka jawabannya tidak ya, karena di sini dianjurkannya itu di rumah, di masjid bukan di rumah. Masjid yang mana? Masjid yang ada di kampung kita, yang dekat dengan rumah kita. Jadi bukan masjid di perjalanan di safar ya, bukan, tapi dekat dengan rumah kita. Yang di sini para ulama memberikan salah satu hikmah. Kenapa sih kalau Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mereka kok tidak langsung ke rumah, tapi kemudian kok ke masjid? Ada beberapa manfaat ya, ada beberapa hikmahnya. Pertama, supaya dalam rangka persiapan keluarganya.
Karena biasanya kalau orang itu pulang dari safar terlebih dahulu ya, itu kan tidak ada yang namanya WA, tidak ada yang namanya HP. Jadi karena kalau pulang itu tiba-tiba majduh istilahnya. Jadi tidak berkosar kan bisa kita, oh maaf Bu, Umi ya, oh maaf istriku ya, saya nanti pagi ini pulang selalu sampai di rumah ya jam 7. Maka istrinya udah langsung bisa siap-siap ya, persiapan rumah yang belum beres dia nanti diberesin. Kemudian kalau dia itu belum dandan, dia bisa langsung dandan. Ada persiapan. Tapi zaman dahulu kan tidak ya, tidak ada persiapan ya. Karena bahkan kenalan itu berbeda. Maka dengan adanya suami itu pulang tidak langsung ke rumah, maka itu menjadi waktu bagi istri untuk kemudian mengadakan persiapan. Karena tentunya suami itu kan tidak ingin dan tidak pulang itu istrinya masih kacau balau ya, rumah masih berantakan ya. Tapi ingin itu semuanya udah beres. Nah maka ada kesempatan, wah suami gue lagi di masjid, lagi sholat, kita persiapan dulu. Itu diantara kemudian hikmahnya. Termasuk juga hikmahnya apa? Ketika Nabi kemudian datang ke masjid tadi ya, dalam rangka apa? Supaya orang-orang yang ingin menemui beliau itu kemudian apa namanya, memiliki tempat yang dia itu gampang dijangkau oleh orang. Maka orang-orang ketika beliau itu ingin menemui Nabi ya, karena Nabi tempatnya di masjid itu kan relatif luas, lapang, gampang kemudian ditemui. Beda kalau kemudian Rasul datang ke rumahnya Nabi kan kecil. Maka nanti kalau orang mau datang ke Nabi ya, ingin kemudian mau bioi ya, maka akan kesulitan karena rumahnya sempit. Kalau di masjid kan tidak. Ini jadi juga bagi kita selaku seorang tokoh ya, yang kalau seandainya pulang itu banyak yang menyambut kita, maka bagi kita itu cari tempat yang kemudian yang gampang ditemui orang. Tempatnya yang luas, di aula, yang di pendopo dan lain sebagainya, supaya nanti orang-orang ini kemudian tidak kesulitan. Kalau tidak di masjid tidak mengapa. Jadi di sini bab dianjurkannya sholat 2 rakaat di dalam masjid bagi orang yang pertama kali baru datang. Jadi sholatnya itu bukan kemudian nanti ya, begitu datang lalu ngobrol dulu sampai lama baru sholat, bukan. Tapi apa adanya, dia itu langsung datang ke masjid lalu sholat dulu. Baru silakan nanti setelah itu ngobrol dengan yang lainnya. Ini ya, ini hadis yang pertama ya. Biasanya dianjurkan ya kita ketika pulang dari safar ya sholat 2 rakaat ya di dalam masjid. Dan ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh Nabi saja, para sahabatnya juga sama ya. Mereka juga melakukannya. Contohnya misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, Qarastu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghaza fa fi jamali wa aqiyah ya. Pernah saya ini ikut perang ya bersama dengan Nabi. Begitu selesai kita kemudian pulang ke kota Madinah, ternyata untaku itu apa namanya, jalannya itu pelan ya. Karena mungkin kesampaian untanya ya. Akhirnya kemudian Nabi itu sampai di kota Madinah duluan. Umma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli ya, Rasulullah sampai di kota Madinah duluan. Maka beliau kemudian melakukan sholat dulu ya 2 rakaat tadi. Setelah itu wa qadimtu bil ghada, dan saya kemudian sampai ya di kota Madinah ya, itu pada waktu ghada, waktu ya pagi menjelang siang ya. Dia sekitar ya jam 8 sampai sebelum zuhur, pas waktu kemudian sholat 2. Maka fajitu al masjid, saya kemudian mendatangi Nabi. Fawajatuhu ala babil masjid, saya mendapatkan Nabi itu ada di pintu masjid. Jadi kita sampaikan ya, sunnah bagi orang yang kemudian dia itu kalau pulang dari safar sering didatangi orang, dia mencari tempat yang kemudian gampang dijangkau orang. Salah satunya bisa di masjid. Nah kemudian ya, saya mendatangi Nabi ke masjid ya. Maka Nabi kemudian berkata kepadaku, Al-an hina qadimta, ini kamu wahai Jabir baru saja sampai ya? Nah, biasa baru saja sampai ya Rasulullah, Nabi juga sampainya dari tadi ya. Baru saja sampai, iya ya Rasul ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, Fada jamalaka wadakul fasoli ro'ataini. Kalau begitu tolong itu untamu ya, ditaruh dulu, diikat dulu sana. Kamu masuk ke masjid dulu, sholat 2 rakaat ya. Maka kemudian sahabat Jabir pun ya, dia masuk ke dalam masjid lalu sholat 2 rakaat.
Jadi menunjukkan apa? Ini bukan hanya perbuatan Nabi, tapi juga ini dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi juga sangat mendukung para sahabat untuk kemudian sholat 2 rakaat setelah pulang dari safar. Ini teman sekalian ini yang pertama sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dari jamaah. Bapak silakan. Terima kasih Pak. Mengenai sholat sunnah kita kelihatannya mepet sekali mau sholat Ubiyah subuh atau sholat tahiyatul masjid dulu. Yang diutamakan yang mana? Karena sama-sama katanya mepet. Bagus sekali Bagaimana kalau misalnya kita datang ke masjid pada waktu sholat subuh, waktunya mepet, tinggal 3 menit, atau 2 menit setengah. Saya ingin sholat, mana yang saya dahulukan? Sholat Ubiyah subuh dulu atau tahiyatul masjid? Begitu Pak. Maka yang didahulukan bagaimana? Maka semuanya dikerjakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan dia melakukan 2 rakaat, diniatkan sholat tahiyatul masjid, plus juga diniatkan sholat Ubiyah subuh. Jadi ini boleh Jadi diperkenankan seorang muslim itu melakukan sholat dalam satu rakaat, dalam satu sholat itu banyak niat, itu boleh Sama seperti dalam masalah puasa, sama seperti dalam masalah yang lainnya kita sedekah kepada tetangga, kepada kerabat kita niatkan, saya niatnya adalah sedekah. Saya niatnya juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, maka dapat pahala 2. Sama juga ketika kita memberikan zakat kepada kerabat. Misalkan kita punya adik kita itu miskin kita berada orang yang sudah berkewajiban menunaikan zakat mal maksudnya Apakah kita diperbolehkan memberikan zakat mal kepada adik? Tidak Bapak Ibu? Boleh Kenapa? Zakat mal tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang dia itu menjadi tanggungan kita. Kalau adik kan bukan tanggungan kita, maka ada adik kita yang miskin, ada tetangga yang miskin, ada teman yang miskin. Mana ini? Kan fakir miskin kan mendapatkan zakat mal Mana saya berikan zakat? Maka sebaiknya kerabat sambil kita niatkan saya niatkan tak berikan zakat ke adik dalam rangka menunaikan kewajiban. Yang kedua dalam rangka menjalin tali silaturahim, akan berdua pahala. Jadi boleh ketika kita itu satu amalan kemudian kita melakukan 2 hal, dua niat itu diperbolehkan. Dan kasus ini boleh sholat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid plus Ubiyah subuh. Tetapi kalau seandainya saya ingin kemudian sendiri-sendiri, tidak digabung, maka sebaiknya dia sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian dia ikut sholat subuh. Setelah itu dia sholat subuh, maka dia kemudian qadha sholat Ubiyah subuh setelah subuh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, di mana pernah ada salah seorang sahabat namanya Qais Qais ini pernah datang ke masjid mendapati Rasul itu sudah sedang sholat subuh bersama dengan sahabatnya. Maka beliau langsung masuk ke dalam sholat, ikut sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, maka sahabat Qais langsung kemudian berdiri kembali mau sholat 2 rakaat. Maka oleh Nabi kemudian ditegur, malam-malam ya Qais, as-sholatan subhanallah tunggu dulu ya Qais, kamu mau sholat subuh 2 kali dengan saya. Tadi sudah subuh bersama dengan saya tahu. Kok ini mau berdiri lagi? Tadi kita tahu tidak ada yang namanya sholat ba'diyah subuh Ini mau subuh 2 kali Maka sebatas mengatakan ya Rasulullah, tadi saya datang ke masjid itu belum sempat yang namanya Ubiyah subuh karena ada udzur, maka rencananya mau saya qadha setelah subuhan. Maka Rasul mengatakan fala idan, kalau begitu tidak mengapa, boleh silakan kalau mau diqadha setelah subuh Berarti apa? Kalau saya kita mau sendiri-sendiri, maka silakan nanti tahiyatul masjid dulu. Karena tahiyatul masjid tidak bisa diqadha. Tidak bisa kalau menjadi qadha setelah subuhan, tidak bisa Maka bisa tahiyatul masjid dulu, nanti yang Ubiyah subuhnya setelah subuh ini boleh. Ada yang lain? Termasuk wudhu juga bisa ya Pak? Termasuk
sunat wudhu juga bisa digabung juga. Ya, termasuk juga sholat dia itu setelah berwudu boleh digabung. Jadi saya datang ke masjid, saya lihat sholatnya 2 rakaat, tapi tak niatkan sholat tahiyatul masjid, sholat setelah berwudu, sholat rawatib, ya ini boleh. Bahkan kalau kita tambah lagi, misalnya kita sebelum bersubuh tadi melakukan dosa, lalu kita ingin melakukan yang namanya sholat tobat. Nah kita akan jelaskan ya, sholat tobat sebenarnya termasuk kategori juga ya. Maka saya niatkan saya juga ingin sholat tobat, ini juga boleh. Maka ditambah lagi dengan sholat yang lainnya, asalkan nanti hadisnya masuk ya, maka ini boleh ya. Kalau kita seandainya habis berbuat dosa, kita dianjurkan sholat 2 rakaat lalu bertobat, kan masuk hadisnya juga, maka ini juga boleh ya. Mungkin dari umur Ustaz, tempat saya itu kalau maghrib hujan langsung dijamaah dari sana. Kalau itu kan masih sholat waktunya terus ngapain, boleh kan sholat sunnah yang lain? Iya, bagus sekali ya. Di tempat kami, ada pertanyaan, di tempat kami setelah selesai sholat maghrib karena masih hujan, maka kemudian jamaah itu menjamak dengan sholat isya, begitu ya. Lalu kemudian sholat maghrib tadi dijamak dengan sholat isya 4 rakaat. Memang diperbolehkan dulu sekalian menjamak karena hujan. Ini berdasarkan hadis buat Imam Muslim yang bisa dicari nanti. Tetapi ingat, menjamak berarti sholatnya hanya 4 rakaat isyanya. Tidak boleh kemudian 2 rakaat ya. Karena yang namanya mengqashar itu hanya diperbolehkan bagi orang yang lagi safar tok. Selain orang yang safar tidak boleh yang namanya mengqashar ya. Kalau hujan itu menjamakkan bukan safar ya, maka dia tidak boleh kemudian dia mengqashar. Termasuk juga orang yang dalam perang pun sebetulnya tidak boleh dia kemudian diqashar. Kecuali kalau perangnya itu perang yang safar. Kemudian kita perangnya itu karena menyerang musuh. Jadi kalau menyerang musuh kan termasuk saya safar ya. Maka nanti perangnya juga dikosong. Tapi kalau kita perangnya di rumah ya, kita diserang ya oleh musuh, kita mempertahankan diri di kampung ya, maka sholat tetap harus 4 rakaat. Cuma nanti ada beda sendiri ya antara sholat ketika lagi perang dengan sholat ketika normal. Kan beda, nanti gantian untuk sholatnya ya. Kembali ke sini ya, maka dia boleh kemudian yang namanya menjamak karena hujan. Begitu selesai dijamak, dan pertanyaannya, kok orang-orang lalu pada sholat? Setelah itu sholat apa? Boleh tidak? Boleh, Bapak sekalian. Sholat apa itu namanya? Namanya sholat malam. Sholat malam. Jadi Bapak sekalian, ada salah satu sunnah ya. Selama ini kita menganggap ya, yang namanya sholat malam itu kalau dilakukan setelah baca isya ke atas. Bahkan di luar lagi ada yang mengatakan sholat malam itu ya malam. Kalau kita sudah tahajud, sudah tidur, baru kemudian kita bangun, kita kemudian sholat malam. Kita bagus sekalian. Sholat lain ya, atau kita kenal dengan sholat malam, itu dilakukannya ya ketika pas waktu malam ya. Nah waktu malam itu dimulai dari semenjak pada maghrib ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya ya. Ada beberapa hadis ya, kadang sebutkan ya. Misalkan ya, ini itu lebih menguatkan kita ya. Bahwasanya boleh yang namanya sholat tahajud itu dilakukan ya setelah baca maghrib ya. Selama ini biasanya kita tuh ya sholat malam ya itu dilakukan kan setelah kita tidur, tidak haruskan ya. Bahkan yang dilakukan setelah sholat isya pun ini diperbolehkan ya. Ada sebuah hadis ya di sini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ya. Dan dikatakan oleh Syalbani rahimahullah sebagai hadis yang sahih ya. Jadi pernah sahabat Hudzaifah ya, dia itu ditanya oleh ibunya, maka aku kabel Hudzaifah, kapan terakhir kamu ini bertemu dengan Nabi? Mali bihi aku mundu kada wa kada. Saudara lama dan ketemu dengan Nabi terakhir ketemu itu pas waktu ini di dunia. Dia menjelaskan ya. Hanya kemudian ya, fakultulaha. Lantas kemudian ya saya berkata kepada ibuku, ya ini ati Nabi sallallahu alaihi wasallam usolli ma'ahu al-maghrib ya. Kalau tolong ya, kalau kepada ibuku ya, tolong ya, biarkan saya akan datangi Nabi ya. Saya akan sholat maghrib bersama Nabi, sekarang juga saya akan berangkat.
Wa as'aluhu ayyastaghfirulli wa laki, dan saya nanti akan minta kepada Nabi supaya kemudian Nabi ini mendoakan pengampunan atas dosaku dan dosa ibu. Jadi ibunya ini ternyata ketika menanyakan kepada sahabat Hudzaifah kapan terakhir bertemu dengan Nabi, itu ketika menjelang maghrib, ya, itu ketika pas maghrib lah, sedang maghrib tadi. Maka kemudian Hudzaifah langsung mengatakan, kalau memang begitu, wah ibu menanyakan saya kapan ya saya bertemu dengan Nabi, memang sudah lama, ya. Saya akan ketemu Nabi sekarang, kalau memang itu ingin saya ketemu dengan Nabi, dan saya akan minta Nabi kemudian mendoakan dosaku dan dosa-dosa tua ibuku. Akhirnya apa kata Hudzaifah? Fa'adaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaitu ma'u al-mahdi. Maka saya kemudian mendatangi Nabi, lalu saya ikut sholat hari bersama dengan Nabi. Fasalla hatta sholat al-isya. Ternyata apa? Setelah itu beliau begitu selesai sholat maghrib, beliau sholat lagi sampai sewaktu sholat isya. Cuma kita qala fata itu, akhirnya saya kemudian ya ikuti Nabi. Pertanyaannya, Nabi setelah sholat maghrib, sholat lagi terus menerus sholat sunnah sampai waktu isya. Itu sholat apa itu Bapak Ibu? Kalau sholat bahagia kan paling cuma 2 rakaat lah ya, paling tidak lama lah ya, paling cuma berapa menit ya. Tapi tidak sampai kemudian sholat isya ya. Nah, ini menunjukkan bahasanya Nabi melakukan sholat tahajud. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ini lebih jelas lagi ya. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kanu yatayaqaduna ma bainal maghrib wal isya yusallun wa kana al-Hasan yaqulu qiyamul lail ya. Mereka para sahabat biasa yang namanya sholat antara ba'da maghrib dan isya. Kemudian dikatakan itu adalah sholat lail. Nah, jadi boleh ya sholat malam itu dilakukan ba'da maghrib. Walaupun afdolnya itu sholat isya itu nanti belakang. Semakin malam itu semakin afdol ya. Jadi kalau kita yang kemudian tidak bisa sholat kemudian malam ya, maka bisa sholat tahajud itu atau sholat lain namanya bertahajud ya, sholat lain. Karena sholat lain dan sholat tahajud itu ada perbedaan. Kalau sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur. Tapi kalau sholat lain itu sholat yang dilakukan pada waktu malam. Sama-sama sholat sunnah. Cuma bedanya kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Kalau lain nggak bisa harus tidur mau tidak itu sholat lain. Maka tahajud itu termasuk sholat lain. Ini kayak seperti sholat syuruk yang kita lakukan. Sholat syuruk kan kategori sholat duha. Cuma dia tuh ada syaratan diawali dengan subuhan dulu di masjid secara berjamaah. Sama juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud termasuk kategori sholat lain ya, tapi diawali dengan apa? Tidur dulu. Nah itu ya. Maka mereka punya sholat lain ya, ba'da maghrib tadi. Jadi sholat lain itu boleh dilakukan ba'da maghrib. Kalau seandainya kita itu mau, bisa nanti dilakukan setelah ba'diyah isya. Bisa nanti sebelum kita itu tidur. Bisa nanti malam setelah kita bangun tidur. Jadi kalau ditanya itu apa? Sholat lain. Ada pertanyaan? Saya pernah mendengar putusan majelis ulama membolehkan menerima saat mandi atau kerjaan mantan. Bagaimana? Jamaah itu bisa dicoba kerasa atau salat seperti Ya, bagus sekali ya. Ini boleh nggak kita menjamak karena lagi mantu, Pak ya? Atau Pak ini? Bukan mau mantu, Pak? Oh, ya. Kalau misalkan dihormati, yang namanya menjamak itu lebih fleksibel dibanding dengan yang namanya mengkosor. Jadi kalau kosor itu hanya untuk orang yang lagi safar. Tapi kalau menjamak itu fleksibel. Bisa karena hujan, bisa karena sakit, ya Bapak Ibu yang lagi sakit, lalu kalau dikit-dikit, baru nanti harus sholat lagi, maka boleh berjamaah. Terutama sholat maghrib dan isya. Maghrib isya itu kan mepet ya. Betul sekali. Kalau sebentar lagi saya, misalnya saudara kita yang di rumah sakit atau terbaring di rumah, sholat dulu maghrib, ya maghrib. Begitu selesai, nanti selesainya hampir jam 7. Setelah itu ayo sholat isya, repot itu yang bolak-balik. Maka boleh dijamaah. Tapi apa jamanya tetap harus 4 rakaat isyanya ya, dan boleh kemudian digosok 2. Teman juga diperbolehkan karena dia tuh kerepotan. Ini diperbolehkan, memang benar ya. Kalau menjelaskan boleh. Tapi kerepotan di sini tentunya
kerepotan yang jadi memang sangat repot. Dan ini bukan kerepotan yang setiap hari. Kalau setiap hari, wah saya kerjai, repot wah dan kemudian jamak terus. Saya seorang petani, kalau pulang itu nanti siang-siang udah repot, tak jamak aja, nanti sholat dunia dengan asal sekalian. Itu maka enggak ya. Ini repotnya kan setiap hari. Tapi kalau hanya kadang-kadang diperbolehkan. Ada salah satunya apa? Kalau kita mantu atau menjadi pengantin ya. Nah bagi mas-mas ya, bapak, kalau seandainya orang menikah sudah kadung ganda gitu ya, ibu terutama ya, dan akadnya jam 9. Kemudian nanti jam 11 mulai ganti busana biasanya ya. Nanti kemudian ganti busana. Kalau sebentar lagi sholat duhur, aduh ini make up-nya baru saja jadi, nanti harus hilang lagi, nanti pada duhur make up-an lagi, aduh repot. Udahlah, sholat duhurnya tak dijamak dengan asar, ini boleh. Apalagi yang namanya menikah ini kan, ya paling berapa kali seumur hidup? Ya, paling ya 1 kali lah ya, 2 kali ya. Makanya tidak mengapain. Mantu juga boleh, mantu kita punya anak ya paling ya, mantu kan ya 3-4 kali ya dalam seumur hidup. Makanya tidak mengatakan boleh baik. Yang mengatakan bahasanya kita itu menjamak karena kerepotan, itu tepatnya bukan karena mantu, tapi karena kerepotan ya. Tapi kerepotan ini sekali kerepotan yang dia itu memang ya, yang dibutuhkan tidak setiap hari. Makanya pernah ada pertanyaan begini, kejuan bapak bilang, Aisyah ya, boleh tidak saya menjamak sholat karena nonton bal-balan? Boleh nggak Pak? Maka orang mengatakan ya tidak boleh ya, karena bal-balan itu kan buat suatu hal yang urgent ya. Kecuali kalau antum ini musafir ya, kita ini musafir, nonton bal-balannya di mana di Jakarta, stadion yang Gelora ya, Bung Karno ya. Kalau kemudian kita karena sabar, udahlah nanti aja saya sholat dari jamaah ini boleh, karena dia memang musafir. Ya, ada waktu 5 menit lagi kalau ada yang bertanyakan. Ini saya masuki waktu untuk materi baru lagi, kayaknya tidak cukup juga ini. Silakan kalau ada. Nah, kalau tidak ada, ya sekali lagi ini sholat setelah kita ini pulang dari safar ya, itu sholat 2 rakaat. Ya, jangan ditinggalkan ya. Mau untuk laki-laki, mau untuk perempuan ya, ini sebaiknya tetap dilakukan ya. Tapi sekali lagi ini tidak dilakukannya di masjid ya, bukan kemudian di rumah ya. Kalau seandainya kita sudah akan pulang ke rumah, ya sudah ya, kita berarti luput ya. Dan yang namanya sholat pulang dari safar ini dilakukan pertama kali pas dia datang. Jadi kalau seandainya sudah ngobrol lama, lalu kemudian kita balik ke masjid sholat 2 rakaat, ini sudah tidak dianjurkan kembali. Kalau sudah hilang ya kesempatannya, maka sudah hilang ya, tidak ada namanya foto. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebih mohon maaf ya, insyaallah nanti kita depannya akan melanjutkan ya, masih dari beberapa sholat-sholat yang kemudian masih ada dilakukan, tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin ya. Saya yakin sholat yang ke depan yang akan kita jelaskan ini dari jamaah yang pernah melakukan paling cuma dari semua yang ada di sini ya, paling nggak sampai 5 orang. Saya yakin gitu ya. Ya, apa itu sholatnya? Salam pada kesempatan mendatang kita jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah, syahadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.